Selamat pagi Indonesia. Kita mengenal Denny Siregar, aset nasional untuk menyuarakan kebenaran. Mari kita saling asi dan asuh untuk Bung Denny Siregar. Kita beri masukan yang baik, dia bisa menyuarakan lebih kencang hal-hal yang baik untuk Indonesia tentang Jiwasraya. Masalah korupsi Jiwasraya jelas dan terang benderang, tidak ada lagi yang tersembunyi. Melalui berbagai media sosial, baik itu cetak maupun yang lain-lain, telah menjelaskan siapa sebenarnya shareholders dari pelaku kejahatan ini, siapa yang baper. Mari kita cermati satu persatu. Sebenarnya masalah Jiwasraya sudah dimulai dari tahun 2004, walaupun secara officially, secara legal dinyatakan bermasalah tahun 2006 oleh BPK. Laporan keuangannya tidak standar, tidak dapat dihitung dan terjadi kerugian negara. Selanjutnya 2009, salah satu tolok ukur yang penting. Jiwasraya membutuhkan uang, tapi Sri Mulyani tidak mau memberikannya karena disclaimer perlu diaudit dulu. Selanjutnya tahun 2013, JS Saving Plan yang dinyatakan sangat hebat secara marketing, ternyata hanya strategi gali lubang tutup lubang, hutang untuk bagaimana merampok uang rakyat Indonesia. Selanjutnya shareholders dan stakeholders pelaku kejahatan Jiwasraya sangat jelas. Tidak ada yang tersembunyi, terutama siapa yang baper, siapa yang teriak. Ini adalah skem kejahatan yang terjadi. Kalau masyarakat tahu, apalagi penyidik, BPK, semua harus bahu-membahu membongkar berbagai kejahatan. Saya Didu, shareholders daripada Jiwasraya, Sesmen 2005-2010. Maling teriak maling. Ini orang ini perlu diperiksa dengan teliti siapa dia sebenarnya. Kita lihat selanjutnya ada orang yang juga langsung baperan, maling teriak maling. Untunglah Erick Thohir punya gebukan yang mantap. Langsung dia kaing-kaing digebuk oleh tuannya. Ini kita lihat adalah Oma Uni dari Padang yang betul-betul sangat kritis dan benar. Berbagai media sosial telah membongkar peran Babe. Babe harus mengklarifikasinya, harus menjawabnya. Ajas praduga tak bersalah pantas untuk dijunjung tinggi. Namun ibarat kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ayo Babe, klarifikasi, where are you? Selanjutnya, harapan Indonesia untuk dedikasi dan kinerja dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai soko guru untuk penegakan hukum. Jokowi jelas memerintahkan bahwa Jaksa Agung, Kejaksaan Agung harus dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, ternyata Jokowi juga sudah mengetahui bahwa lembaga ini sering membuat para tersangka menjadi ATM, sehingga yang jelas menjadi kabur, yang kabur bisa menjadi hitam, dan seterusnya. ICW juga memberikan rapor merah. Bagaimana ICW, apakah hanya bersuara kayak kentut atau boleh memberikan masukan-masukan yang jelas terukur. Ini adalah fakta-fakta hukum. Ternyata bagai fenomena gunung es, para jaksa banyak yang ditangkapi KPK. Bagaimana para jaksa yang belum tertangkap. Selanjutnya kita lihat bahwa jaksa itu adalah untuk memberantas korupsi. Ternyata malah jaksa pemakai pengedar. Untunglah Jaksa Agung sebelumnya telah menindak para jaksa. Satu hal yang sangat memalukan, ternyata juga para aparat jaksa ini ada yang asusila. Kita lihat selanjutnya kelemahan daripada
kejaksaan ini dapat diintervensi oleh kekuasaan. Tentu Indonesia masih ingat Antasari yang dikriminalisasi oleh Babe melalui Sirus Sinaga yang ternyata jaksa yang tidak bersih. Kita lihat juga Jaksa Agung diskriminatif membela bosnya, si Brewok yang sempat lari pada kasus bantuan sosial Medan. Gubernur, sekjennya sudah dipenjara, tapi dia bisa lolos. Selanjutnya kita lihat masalah Ahok. Karena ketidaktegasan daripada Jaksa Agung, Ahok harus terdiskriminasi. Satu hal lagi yang kita lihat adalah Jaksa Tinggi Kajati DKI Jakarta yang di OTT KPK ternyata diselamatkan para bosnya, bahkan dibuat berjabatan yang baik di Kejaksaan Agung. Bagaimana sapu kotor untuk membersihkan masalah korupsi di Indonesia. Untuk mega korupsi Jiwasraya, bagaimana dedikasi dan kinerja lembaga kejaksaan saat ini, dapatkah dipercaya? Kita lihat harapan Denny Siregar, rakyat Indonesia presiden. Tentu Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus berdedikasi kinerja baik untuk memberantas korupsi. Harapan untuk Denny Siregar, kawal ketat dan doakan Kejaksaan Agung. Memuji boleh, percaya boleh, tapi jangan kendor. Jadikan Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang dipercaya. Selanjutnya mari kita kawal, kita doakan hakim juga jangan sesat. Ini akan dieksplor di video-video selanjutnya. Majulah Indonesia, majulah Kejaksaan Republik Indonesia.